Selamat pagi semuanya, masih tetap semangat mengikuti pelajaran prakarya ya. Langsung saja Bapak akan jelaskan materi pada pertemuan hari ini, yaitu tentang proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ya, atau disingkat DBLBBR ya. Sebelumnya kita sudah belajar bahan limbah berbentuk bangun datar ya, dan untuk semester ini kita belajar mengenai bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, kita sudah masuk kepada tahap proses produksi. Nah, kualitas karya kerajinan ditentukan oleh kualitas bahan, teknik pengerjaan, desain, dan nilai fungsi. Teknik penciptaan yang baik dapat menentukan kesempurnaan bentuk karya, sedangkan aspek fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan pengguna produk kerajinan, atau istilahnya adalah ergonomis. Jadi ergonomis itu adalah istilah kerajinan yang mengutamakan atau memperhatikan kenyamanan dan keamanan dari sebuah kerajinan ya. Jadi kerajinan itu harus dipikirkan keamanannya dan juga kenyamanannya dalam pada saat digunakan. Nah, nilai estetika karya kerajinan dapat menambah kepuasan rasa indah bagi pemilik atau pemakai. Nah, jadi kerajinan itu juga harus diperhatikan nilai estetikanya, pemilihan warna, bentuk, proporsi, komposisi, dan lain sebagainya. Kita sudah pelajari itu di pelajaran seni budaya ya. Kemudian kerajinan memiliki fungsi ganda selain fungsi praktis sekaligus sebagai fungsi hiasan ya. Jadi hiasannya juga harus diperhatikan selain pada fungsi praktis, atau dengan kata lain fungsi pakainya ya. Berikut kita akan bahas proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yaitu membuat hiasan lampu dari botol bekas. Nah, ini adalah salah satu contoh produk kerajinan yang ada di buku paket. Bapak akan jelaskan di sini ya, karena kita masih daring, jadi Bapak jelaskan melalui PowerPoint. Ini adalah salah satu contoh produk kerajinan, bagaimana cara membuatnya. Jadi harus ada tahap-tahapnya. Nah, silahkan disimak langsung saja prosesnya. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya apa saja. Bahan utamanya di sini adalah limbah botol minuman dan tempat CD. Kemudian lampu, stop kontak, kabel, dan isolasi, ini adalah bahan penunjangnya. Kemudian cat spray atau semprot, ini nanti untuk finishing ya. Kemudian bahan lain juga atau peralatan yang diperlukan adalah pensil, ballpoint, spidol, cutter, dan gunting. Nanti bahan-bahan ini akan digunakan. Dan juga ada bahan peralatan lainnya, yaitu penggaris, lem tembak listrik, dan meteran. Lem tembak listrik itu yang lem bakar ya. Nah, kemudian setelah disiapkan semua alat dan bahannya, mulailah membuat sebuah rancangan dari limbah botol minuman tersebut untuk bagian atas lampu hias. Nah, ini adalah karena contohnya lampu hias, dibuat rancangan bagian atas dan dibuat rancangan bagian bawah dari tempat CD dan botol minuman. Ini contohnya ada di buku paket, nanti kalian bisa baca juga. Jadi Bapak akan jelaskan secara cepat saja ya. Kemudian rancangan kerajinan lampu hias. Nah, ini adalah rancangan secara utuh ya, kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Nah, langsung mulai kepada tahap pembuatan. Nah, sebelum membuatnya harus diperhatikan keselamatan kerja, karena kita menggunakan alat-alat yang seperti benda tajam yang bisa membahayakan. Jadi keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Jangan lupa setelah proses pekerjaan selesai, bersihkan semua peralatan dan simpan pada tempat semestinya. Jadi sudah ada tempat untuk peralatan tersebut. Jadi tidak berceceran di mana saja, karena itu berbahaya, dan juga supaya tidak hilang. Kemudian pastikan ruang kerja supaya tetap bersih, rapi, dan sehat. Nah, seperti yang sudah Bapak sering sampaikan pada saat kita waktu tatap muka, selalu membawa tempat sampah, jadi tidak berserakan bekas potongan
dan lain sebagainya. Nah, proses pembuatan pola dapat dibantu dengan gelas atau benda lain, dan pemotongan dapat dilakukan dengan menggunakan cutter. Nah, ini adalah teknik-tekniknya ya. Jadi bisa digunakan alat bantu supaya lebih rapi. Kemudian proses pembuatan pola dapat digambar langsung pada botol, dan pembentukan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting sesuai dengan pola yang telah dibuat. Nah, ini bisa digambar langsung di bendanya langsung. Kemudian proses pembuatan pola dan pemotongan botol minuman bagian bawah dapat dilakukan dengan menggunakan cutter, karena ini bahannya cukup lunak ya, jadi bisa digunakan dengan alat cutter. Nah, dipotong dengan gunting sesuai pola yang telah dirancang. Nah, ini tadi sudah ada polanya, kemudian digunting. Kemudian setelah semuanya digunting, pembentukan hiasan dengan teknik lipat pada bagian atas. Nah, sekarang ada teknik lipat. Nah, ini dilipat bagian atasnya supaya dia melengkung membentuk seperti parabola ya. Kemudian pembentukan hiasan dengan teknik lipat pada bagian tengah. Nah, ini bagian tengahnya dilipat untuk membentuk seperti ini ya, seperti pada gambar. Kemudian proses pembentukan pola dan membentuk hiasan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting sesuai pola yang telah dirancang. Nah, proses pemotongan pola dengan menggunakan cutter. Nah, ini dipotong bagian bawahnya dengan botol kecil. Kemudian pembuatan motif dapat dibuat dengan cetakan untuk diblat. Nah, ini juga adalah teknik supaya gambar polanya sama, jadi dibuat cetakan ya, dibuat cetakan. Jadi ini akan hasilnya lebih rapi seperti pada gambar ini. Selanjutnya menggunting pada pola yang telah dilipat. Kemudian pembuatan lubang bagian bawah tempat CD dengan gunting, melubangi bagian bawah CD dengan gunting. Kemudian menggabungkan dua bagian dengan lem tembak ya. Jadi digabungkan dengan lem tembak. Setelah membuat tempat lampu bagian bawah selesai, kemudian pasang tempat lampu dan lampu ya. Jadi ini urutannya harus sesuai ya. Setelah itu dipasang tempat lampu. Tahap yang terakhir kita masuk kepada tahap finishing, yaitu mengecat hiasan lampu bagian bawah menggunakan cat semprot atau cat lainnya ya. Kalau tidak ada cat semprot, bisa digunakan cat lain yang penting dia sifatnya bisa menempel pada barang bekas tersebut ya. Kemudian mengecat bagian lainnya. Nah, ini dibuat warnanya sedikit berbeda ya, tetapi masih senada dia ya. Jadi supaya lebih menarik ya, dibuat bervariasi warnanya. Nah, ini adalah hasil pengecatannya. Setelah itu digabungkan dengan menggunakan double tape ya, supaya lebih rapi. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi ini semua dikerjakan secara manual, tetapi hasilnya bisa terlihat rapi ya, karena menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan sifat daripada bendanya. Nah, ini lampunya setelah dinyalakan. Baik, jadi ini adalah salah satu contoh yang ada di buku paket. Ini adalah tahap-tahapnya tadi. Nah, kita akan masuk kepada tugas individu. Itu adalah yang Bapak sudah jelaskan tadi, adalah salah satu contoh. Masih banyak contoh kerajinan yang bisa dibuat dari barang bekas atau benda-benda lain atau bahan-bahan lain dengan material lain. Masih banyak yang bisa dikerjakan dan dibuat dengan kreativitas sendiri. Jadi tugasnya adalah membuat kerajinan dengan bahan limbah yang lain selain yang di buku tadi dengan kreativitas sendiri. Ketentuan lain adalah bendanya nanti benda pakai, tetapi juga ada nilai estetika atau nilai hias. Selanjutnya bisa dilihat dari berbagai macam sumber ya. Contoh-contoh karya jadi tetapi dimodifikasi ya, dibuat berbeda. Jadi kalian buat dengan kreativitas sendiri. Selanjutnya ketentuan selanjutnya itu waktu pengerjaan 2 kali pertemuan atau 2 minggu. Cukup lama ya, Bapak rasa ini cukup waktunya. Kemudian dibuat dokumentasi